Pertama-tama adalah kita mengajarkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat rahmat taufik dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersilaturahim bersama di tempat yang mulia ini, yakni Mushola Al-Manaf. Alhamdulillah. Yang kedua kalinya, salawat dan salam adalah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran agama Islam eksis sampai saat ini. Alhamdulillah. Mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya ya. Karena saya yakin dari rumah itu sudah tadi ada hujan gerimis itu sudah punya niatan untuk tidak berangkat, tapi alhamdulillah niatnya diluruskan kembali karena kasihan ini porsinya banyak sekali, kalau sampai tidak kemakan mubazir. Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang datang ini adalah salah satu menghilangkan kemubaziran. Insya Allah nanti satu orang bisa makan 2 porsi, 3 porsi, kayak Ustaz Ferry makannya banyak kan. Oke, baik. Kita lanjutkan. Kemudian ini ada diundang dari berapa desa, Ustaz? Per desa-desa ya, yang ada di Kecamatan Babulu semuanya diundang. Karena mungkin kalau yang dari Banpres itu jalannya luar biasa bagusnya, jadi mungkin terhalang. Jadi seperti itu. Yang penting sampai undangan, alhamdulillah. Oke, acara selanjutnya adalah Tauci Robani ya. Tauci Robani yang akan disampaikan oleh Ananda Nafis, sekarang kelas 6 STIT Al-Hindi ya. Sekian, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أهل الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وعنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر
قال وما كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah. Ya, ini adalah hadis muda insyaallah ya ke depannya. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya acara selanjutnya adalah materi saja. Materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Wahidi MA. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyam, syahrul ladzi unzila fihi al-Qur'an, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kami dari keluarga kami insyaallah bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak sekalian sekaligus untuk berbuka puasa bersama. Ini adalah suatu yang membahagiakan buat kami dan keluarga, juga membahagiakan kita semuanya tentunya, karena ya baru tahun ketiga ini kita bisa kumpul kembali seperti ini. Karena 2 tahun yang lalu sudah tidak bisa apa-apa, COVID ya. COVID mulai dari 19, 20 ya, 21 ya, 22, alhamdulillah kita sudah bisa berkumpul kembali, bisa melakukan kegiatan-kegiatan bersama yang juga sekaligus untuk ya silaturahim. Sudah lama tidak ketemu, karena saya yakin kita punya kesibukan yang sangat berbeda-beda. Ada yang memang ya jarang di rumah, yang harus kerja keluar daerah, pulangnya ada yang sebulan sekali, ada yang juga ya kerjanya ya jauh bahkan. Ada juga yang ada di ya rumah tapi banyak kegiatan. Sekarang ini bisnisnya online semua rata-rata setelah COVID ini. Jadi sibuk juga di rumah luar biasa. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Ya kami terus terang juga mengundang ya teman-teman semuanya yang ya pokoknya kita undang aja. Ya walaupun kondisinya juga hujan, saya juga ya mudah-mudahan ada yang datang begitu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya terkhusus kepada ya para tetangga rumah ini yang insyaallah paling dekat, insyaallah datang juga ramai begitu. Dan teman-teman dari ranting-ranting PKS dari ini semuanya juga telah hadir bersama kita semuanya, dan juga ya saudara-saudara lainnya luar biasa telah hadir. Bapak sekalian, sekali lagi ini ada ungkapan yang paling tepat kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang kemudian banyak ini, kecuali mengucap syukur alhamdulillah. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, Rasul yang menjadi teladan kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, ya Ramadan
kita sudah lewati 2/3. Ini tinggal terakhir di bulan Ramadan. Artinya perjalanan yang sudah kita lakukan, kewajiban Ramadan yang sudah kita laksanakan, ini sudah jelang akhir. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini mengantarkan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Amin. Kemudian masih sisa waktu yang ada ini untuk kita laksanakan saum Ramadan, juga sekaligus memantapkan upaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan ini Allah ingin memberikan garansi, memberikan jaminan kepada kita semuanya. Sehingga dengan jaminan takwa itu Allah Subhanahu wa taala akan banyak memberikan janjinya, karena garansi yang diberikan Allah kepada kita ini sungguh luar biasa. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Bagi orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan urusan pribadinya itu mudah. Urusan dia mudah, Pak. Saya yakin bahwa urusan hidup ini kalau tidak ada pertolongan dari Allah pasti sulit semuanya. Tapi dengan takwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Urusannya orang yang bertakwa itu mudah. Jadi Ramadan ini sarananya Allah turunkan bulan Ramadan untuk mengantarkan kita jadi orang yang bertakwa, sehingga Allah memudahkan urusan-urusan pribadi kita. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dalam ayat yang lain Allah katakan, buat orang-orang yang bertakwa itu senantiasa diberikan jalan keluar atas semua permasalahannya. Tadi mudah, kemudian pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya. Ya, jadi ini juga perlu diingat. Allah menjanjikan kepada orang yang bertakwa itu wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah juga berikan kepada orang-orang yang bertakwa ini rezeki yang di luar yang biasanya. Rezeki yang luar biasa, di luar dari biasanya adalah yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Artinya rezeki itu memang tidak kita perkirakan sebelumnya, tetapi itu akan kita peroleh karena ketakwaan kita. Jadi sekali lagi kita dilatih di bulan Ramadan untuk menjadi hamba yang bertakwa. Memang nantinya Allah akan menjadikan kita sebagai orang yang dipermudah urusannya oleh Allah. Kemudian yang ketiga, yang keempat, waqila lil ladzina taqaw. Allah pernah bertanya kepada orang-orang yang bertakwa. Padahal Allah tahu. Tapi Allah ingin memberikan kabar kepada kita. Mada anzala rabbukum khairan. Apa yang telah diturunkan Allah kepada kalian? Apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu, wahai orang-orang yang bertakwa? Mereka orang yang bertakwa itu menjawab, qalu khairan. Makna khairan ini Bapak Ibu sekalian adalah al-mal, kesejahteraan, kemakmuran, kekayaan. Jadi ini artinya buat orang-orang yang bertakwa oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kemakmuran. Ya. Ini pelajaran buat kita semuanya, betapa kita sering melihat orang-orang hidupnya makmur sejahtera. Hidup makmur sejahtera seakan-akan tidak ada permasalahan. Ini bisa jadi karena memang bekalan takwa yang dimilikinya. Takwa yang ada dalam dirinya lah yang menjadikan orang ini penuh dengan kemudahan, penuh kemakmuran, penuh solusi. Bahkan dalam ayat yang lain, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya buat orang-orang yang bertakwa itu beruntung, untung terus, nggak pernah rugi. Untung terus, nggak pernah rugi.
Artinya apa, Bapak Ibu sekalian? Kita ini artinya orang yang bertakwa ini oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan ya keistimewaan, garansi, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya apa? Ya tadi ada keberuntungan, ada kekayaan, kemakmuran, kemudahan dan seterusnya. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan. Allah Subhanahu wa taala ya menjanjikan kepada kita semuanya. Sehingga Bapak Ibu sekalian, inilah yang nantinya akan kita peroleh buah takwa itu. Bahkan dalam ayat yang lain, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau sekampung ini semuanya beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Pasti, bahasanya itu pasti, la fatahna. Pasti saya buka keberkahan langit dan bumi. Artinya apa? Berkah itu ya ziyadatul khair. Kebaikannya terus bertambah. Bisa jadi pendapatan yang kita peroleh ini mungkin dilihat orang tidak seberapa. Tapi karena faktor ketakwaannya, maka dia berkah. Ziyadatul khair, manfaatnya berlipat-lipat. Inilah makna dari keberkahan. Dan itu buat orang yang bertakwa, hidupnya penuh dengan keberkahan. Sedikit berkah, banyak apalagi berkahnya. Jadi berlipat-lipat itu. Dan tidak itu. Dilanjut. Pokoknya sampai sebelum. Jadi orang yang bertakwa ini digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Garansinya tadi itu. Allah sayang dengan kita, pasti orang bertakwa. Pasti Allah berikan mafaza, untung nggak pernah rugi. Allah berikan makhroja, jalan keluar nggak pernah buntu jalannya, nggak pernah buntu orang bertakwa itu jalan hidupnya. Nggak sampai bunuh diri karena kehabisan jalan keluar atas hidupnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya ditambah lain lagi. Orang lain dapat rezeki 10, ditambahan lagi, ada lagi. Ya, ada tambahan. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa itu yukaffiru anhum sayyi'at. Diampuni dosa-dosanya, diberikan kafarat, dibersihkan, dihapus semua dosa-dosanya. Masya Allah. Bahkan yang nanti di akhirat pun Allah juga janjikan, innal muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Buat orang-orang yang bertakwa nanti di surga pun Allah sudah siapkan di sisinya, 'inda rabbihim, di sisi Allah Subhanahu wa taala, jannatun na'im. Masya Allah. Jadi apa urip nek wong bertakwa itu dunia akhirat mafaz. Beruntung semuanya, dunia beruntung, akhirat pun beruntung. Jadi Ramadan ini Bapak Ibu sekalian, kita sedang dilatih menjadi orang-orang yang bertakwa. Latihannya apa? Ya puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak ada yang dilanggar. Maksudnya nggak ada ditabrak aturan puasa. Di siang hari tidak boleh makan minum. Kita sudah meninggalkan makan dan minum. Hari ini ada yang sudah makan? Tidak. Nah, sudah ada yang minum-minum? Belum. Nunggu nanti sampai maghrib. Oke. Berarti kita sudah berlatih menjadi orang yang bertakwa. Oke. Orang yang bertakwa ini yang pertama yang dilakukan. Kalau yang haram dia tinggalkan, yang wajib dia kerjakan. Oleh Imam Al-Ghazali ini kalau dikatakan sudah masuk kategori orang yang bertakwa. Makomnya level 1. Jadi makom takwa itu menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu ada 4 tingkat. Kalau yang haram, yang wajib
yang haram ditinggalkan, yang wajib dikerjakan, itu sudah masuk level 1. Latihannya, ya tadi tidak makan, tidak minum di siang hari. Kemudian kalau level 2, itu latihannya bukan seperti itu. Dia sudah meninggalkan hal-hal yang sifatnya syubhat. Syubhatnya puasa itu apa? Syubhatnya puasa itu kalau kita wa idza shauma itu fala yarfus wala yasqab. Omongannya kalau orang yang berpuasa sudah bisa meninggalkan yang berisi berkaitan dengan ujaran kebencian. Kalau ngomong membuat orang lain sakit hati, marah, akhirnya pada perkelahian dan seterusnya. Kemudian kalau ngomong dia pornografi, pornoaksi itu masih dilakukan, maka ini ujian itu. Ini tidak membatalkan puasa, tapi menghilangkan pahala puasa atau puasanya berkurang nilainya. Ini subhatnya puasa. Kalau yang tadi itu haram, kalau ini subhat, latihan kita subhat. Kalau kita sudah meninggalkan yang subhat-subhatnya puasa ini, maka kita sudah masuk pada level makom orang yang takwa, level 2. Tidak boleh naik. 4 lagi. 4 siap-siap naik. Ya, jadi Bapak sekalian, intinya bahwa puasa kita ini, Bapak Ibu sekalian, berlatih bagaimana kita hati-hati. Nah, yang terakhir ini latihannya ya meninggalkan yang boleh-boleh. Ada semuanya yang boleh itu kita ambil. Kalau tadi yang haram-haram tinggalkan, yang sudah ditinggalkan, yang boleh pun ditinggalkan. Di zaman Umar itu juga mengatakan, "Kunna naj'alul ada asyar dari yang halal." Kami biasanya itu menikmati kekayaan itu 10% saja dari yang halal. Khawatir kalau dimakan kabeh itu malah dibantir, malah jadi masalah. Pesta-pesta, makan-makan, tidak habis makanannya, dibuang-buang, nah itu malah menjatuhkan kepada ya kesalahan. Nah itu dihindari. Makanya para sahabat semuanya senang banget kalau diajak untuk bersedekah, bersedekah amin-amin. Jadi itulah latihannya buat kalian. Saya kira ini waktunya sudah mau masuk lagi dan masih ada waktu Ramadan ini sekitar 5 dino ya. Ya. Dimanfaatkan untuk mencapai puncaknya amaliyah Ramadan. Kalau punya waktu iktikaf waktunya di terakhir. Ya, iktikaf di masjid minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya kira demikian. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak sekalian yang telah hadir bersama kami di undangan buka bersama ini. Mudah-mudahan masalah kita